Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, kita akan menyimak dan mendengarkan bersama debat antara apologet Kristen Indonesia dan para polemikus Islam. Dalam debat ini, para polemikus kepanasan melihat penjelasan tentang apologet Kristen Indonesia ini tentang Alkitab, bagaimana Alkitab menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Dia adalah jaminan keselamatan itu. Mari kita dengar penjelasannya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Ini dia videonya. Kayaknya ya. Saya sudah jam malam nih. Oh, udah malam ya, selamat malam. Jam berapa Pak di sana, Pak? Jadi Bu. Hah? Sudah buka. Sudah maghrib juga. Oh, udah maghrib. Iya. Aku pikir masih jam 2 atau jam 3 sore. Di tempat Bu Sofi mungkin masih belum buka ya. Belum sahur malah. Ya Bu Sofi, kebetulan saya juga sering tanya sama teman-teman apa saudara-saudara yang dari Kristen. Suara kamu kok nggak jelas? Suara kamu agak jauh apa gimana itu? Saya udah pakai sound card. Cek satu, jelas Bu? Oh, oke, better lah, lebih baik. Ya, silakan. Jadi gimana, saya juga suka bertanya sama saudara-saudara dari Kristen ya, terutama tentu pasti mereka yang lebih memahami tentang Alkitab satu. Dan motivasi saya untuk belajar ya Bu ya. Saya tidak sedang menyerang keimanan apa saudara dari Kristen ataupun apa. Tapi saya tuh kadang-kadang itu diskusi yang kita inginkan, Pak. Jadi lebih baik kita saling menghargai, memahami supaya kita meluruskan iman Anda masing-masing. Kan pasti Anda nggak mau dong saya framing ya atau saya fitnah, betul nggak? Iya, itulah tujuan kita berdialog. Anda kasihkan dulu, Anda muslim sejak lahir atau gimana, Pak? Ya, saya muslim sejak lahir. Jadi katanya kan kita di dalam beragama itu mesti berakal, berbudi ya Bu ya. Nah, jadi saya pernah bertanya sama saudara-saudara dari Kristen, tetapi itu tidak dijelaskan dalam Alkitab. Ya, saya pun harus puas gitu, karena sejatinya nggak mungkin kita mengatur Alkitab, karena semua Alkitab itu wahyu firman Tuhan ya. Artinya kita nggak bisa mengatur Tuhan. Suaranya katanya Bapak memang kurang agak ini sih, atau ya? Padahal udah pakai soundcard kan? Iya, kalau aku nggak ini, mungkin agak deketan kali Bang, apa kejauhan suaranya ya? Kecil ya, suara saya juga agak kecil sih. Kalau aku ini nggak pakai ini, malah kejauhan, jadi aku ntar wajahnya mukanya nggak kelihatan gitu. Kecuali kalau boleh gitu, muka akunya samar. Nggak usah disamar-samarin, Pak. Oke, seluruhnya ini Bu. Sebelumnya Bapak udah pernah mendengar saya Kemalnya Al-Hayat atau pengajaran dari Al-Hayat belum? Atau ini pertama kali Bapak? Oh iya, saya juga bahkan pernah bertanya sama Pak Pendeta Cipto. Jadi, Pak Pendeta Cipto kan cukup bagus menjelaskannya. Bagus. Dan saya juga sangat menghormati beliau. Jadi ini Bu, sebentar ya. Kenapa putus ya? Oh, macet nih sinyalnya. Oh, nggak macet tadi Pak sinyalnya. Saya barusan keluar melihat ini screenshotan. Jadi 1 Timotius 6:16 itu saya melihat, boleh dibantu? Allah membangkitkan Tuhan. Bukan. Dia tinggal dan terang tak terhampiri. Nah, itu dia. Kenapa Pak? Apa yang Bapak mau tanyakan? Bisa diperjelas lagi Bu bunyi ayatnya supaya yang lain juga mungkin teman-teman bisa belajar juga. Oke, sebenarnya ini kan lanjutan dari ayat-ayat sebelumnya ya. Saya bacakan dulu dari ayat 14-nya ya supaya kita lihat konteksnya dengan lebih jelas. Baik, silakan Bu. Coba kita lihat dari ayat 13-nya ya. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus kusurukan kepadamu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus menyatakan dirinya, yaitu saat yang ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak
menghampiri, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia, baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Nah, apa yang mau Bapak tanyakan dari sini? Jadi di situ bahwa dikatakan katanya tidak satu orang pun. Ini agak suaranya agak berisik dari saya gitu ya? Enggak, ini kan AC saya deh kayaknya. Oh, iya berisik kata yang di bawah juga. Keresek, ada bunyi keresek, Bu. Bunyi keresek dari tempatmu juga sih, ada keresek. Coba kamu mute dulu coba. Kamu mute coba. Bunyinya dari kamu apa dari tempatmu? Kamu mute dulu. Enggak, mic-nya di mute dulu coba. Cek. Nah, ini jauh lebih bagus. Bentar, kamu asal mute dulu ya. Oke, teman-teman masih keresek-keresek nggak? Ini masih keresek-keresek nggak? AC. Oh, masih, berarti punya AC gue. Bentar, aku harus matikan dulu berarti ya. Bentar ya. Aku matikan dulu AC-nya. Aduh, nyala. Bentar ya. Susah. Shit. Teman-teman yang di bawah bisa dengar suara saya nggak? Tolong di cross check. Tolong di ini, kalau ada suara saya masuk, tolong dibantu kasih tahu. Bisa, ada ya? Oke, siap, terima kasih. Kecil. Cek satu. Cek. Ya, suaranya sekarang udah agak lebih baik. Bentar ya. Meden ya suaranya ya? Tempatmu juga kresek-kresek sih. Gak tahu kenapa ya, tempatmu ada suara kayak kresek-kresek gitu. Sekarang tempatmu yang bermasalah tuh. Sorry ya teman-teman. Kipas angin Pak ya? Iya mungkin. Iya suaranya jadi. Ya jadi 1 Timotius 6:16 itu saya melihat tuh ada ayat yang mengatakan bahwa tidak ada satupun yang bisa menghampiri atau melihat Tuhan apa ya bunyinya atau apa ya? Seorang pun tidak pernah melihat dia bersemayam dalam terang tak terakhir. Memang itu Allah kita. Betul. Nah, ya itu kan berkaitan dengan kalau yang saya baca dari kayak Lukas ya Bu, yang mana menyatakan bahwa Yesus kan sejatinya terlihat. Jadi itu agak kalau mungkin karena saya masih tidak mumpuni ilmunya dalam membaca Alkitab, sehingga saya berpikir jika Yesus memang Tuhan, mengapa di sini ada ayat yang tidak terlihat gitu Bu. Jadi tidak ada satupun manusia atau orang yang mampu menghampirinya atau melihatnya gitu. Sementara aktualnya Tuhan Yesus kan terlihat Bu begitu. Ya karena dia menjadi manusia ya, jawabannya ya. Betul. Nah, sebenarnya begini. Jadi di dalam Alkitab kita, Allah itu kan ruah. Ini Pak, Anda masih kesek-kesek nih, aku mute dulu ya kalau nggak ini. Aku nggak tahu tuh, mungkin apa kipas angin atau apa ya, bunyinya juga masih kesek-kesek. Jadi sebenarnya Allah kita itu disebut juga ya roh, hakikatnya itu roh. Sehingga dia itu memang tidak mungkin kita lihat, namanya saja Allah adalah roh. Kecuali dia menyatakan dirinya ya, atau mewahyukan dirinya. Mewahyukan dirinya itu artinya dia menyingkapkan dirinya. Ya. Nah, di dalam ayat ini menunjukkan kesatuan antara Sang Firman itu dengan Bapa Sang Sumber itu yang adalah roh, yang bisa kita bedakan tapi nggak bisa kita pisahkan. Ya, jadi memang kalau kita mengatakan bahwa dia tidak bisa terlihat, betul, Yesus juga dalam hakikatnya sebagai firman, kalau dia tidak turun ke bumi ya kita nggak bisa ngelihat. Gitu loh. Karena kan dia di surga, ya, di dalam dimensi roh. Tapi ketika dia menyusul menjadi manusia, itu artinya dia menyatakan dirinya. Ya, makanya di dalam Yohanes 1 ayat 18 dikatakan apa? Coba kita buka juga ini. Dalam Yohanes 1 ayat 18 ini kan berkaitan juga. Allah tidak bisa kita hampiri. Nggak bisa Pak, memang dia itu adalah Allah yang ruah. Kalau dia nggak menyatakan dirinya, kita nggak bisa mengenal dia. Sejatinya dia itu roh. Yohanes 1 ayat 18 mengatakan apa? Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi Sang Sumber itu, Allah Bapa yang disebut Bapa yang di surga bagi orang Yahudi itu, memang tidak terlihat karena dia roh. Lalu siapa yang menyatakan diri? Sang Firman. Jadi di dalam seluruh perjanjian lama, mulai dari kitab Kejadian 1 ayat 3, bagi orang Yahudi, itu yang berkata jadilah terang dan terang itu jadi, itu adalah Sang Firman. Mereka menyebutnya sebagai Davar Elohim atau Firman Allah. Kemudian yang mewahyukan diri kepada para nabi itu juga Sang Firman. Coba nih kalau Bapak buka. Coba kita buka dulu Kejadian nih. Kita urutkan dulu Kejadian. Di dalam Kejadian 1 ayat 3 Pak, kalau Bapak baca misalnya Targum ya, atau terjemahan Aramaik ya, namanya Targum Nefertiti ya. Coba kita lihat ya.
Sudah lama saya tidak mengutak-ngatik ayat ini ya. Neofiti maksud saya. Targum Neofiti Genesis 1. Targum Neofiti ini Pak, kalau Bapak lihat, Bapak bisa klik aja kok langsung di Google. Ya, Targum Neofiti ini, kalau Bapak lihat, ini ditulis kira-kira 500 tahun sebelum kelahiran Yesus sebagai manusia. Ya, kalau kita bandingkan, Targum ini artinya terjemah ya, terjemahan bahasa Ibrani perjanjian lama kita, kitab Taurat Musa kita bahasa Aramaik. Ini salah satu contoh nih. Saya pengen Anda jelas apa itu firman Allah. Dikatakan kalau di dalam kitab Taurat Musa kan dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, roh Allah melayang-layang dan sebagainya. Berfirmanlah Allah jadilah terang dan terang itu jadikan begitu ya dan seterusnya. Tapi kalau Bapak baca di dalam terjemahan Targum, ini orang Yahudi yang bikin ya, 500 tahun. Coba Bapak buka Targum Neofiti Genesis 1 ayat yang pertama, klik aja di situ. Dikatakan gini, pada mulanya dengan hikmatnya, ya, from the beginning with wisdom, the memra of the Lord. Memra ini maksudnya firman, Pak. Itu bahasa Aramaik. Bahasa Ibraninya Davar Elohim. Davar itu artinya perkataan. Pada mulanya perkataan Allah menciptakan secara sempurna langit dan bumi. Itu di dalam Targum. Jadi orang Yahudi mengatakan bahwa yang create everything itu adalah Sang Firman. Jadi ada tuduhan-tuduhan yang mengatakan bahwa Yohanes 1 ayat 1 pada mula adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu adalah himne Plato lah, diambil dari pagan Yunani dan sebagainya. Itu tidak betul. Karena apa? Karena terbukti di dalam teologi ya orang Yahudi, dalam pandangan orang Yahudi tentang Alkitab Taurat kita, yang menciptakan alam semesta itu Sang Firman. Lalu Bapak baca tuh. And the member of the Lord, Kejadian 1 ayat 3-nya, the member of the Lord said, dan firman Allah itu berfirman. Ya, atau logos itu berfirman. Cuma bahasa Indonesia, kata logos, kata rema, ya, kata leksi, itu semua diterjemahkan jadi firman. Sehingga kadang-kadang kalian tuh mesti bertanya, Yesus kalau firman Allah, kenapa dia menyampaikan firman gitu loh? Kok Yesus sebagai firman menerima firman? Ya karena dia logos yang menerima rema, ini berbeda. Nah, Sang Memra ini hidup, firmannya ini hidup. Ini di dalam Targum Neofiti. Dan Sang Firman ini berfirman di dalam Kejadian 1 ayat 3, jadilah terang, dan terang itu jadi menurut keputusan dari memranya. His memra itu artinya menurut keputusan dari firmannya. And it was manifest before the Lord that the light was good, and the memra of the Lord separated the light from the darkness. Lalu dilihatlah Tuhan bahwa terang itu baik, dan the memra of the Lord, dan Sang Firman Allah itu memisahkan terang dari gelap. Lalu di Targum Neofiti, Kejadian 1 ayat 5 dikatakan begini, dan memra of the Lord, dan Sang Firman Allah menyebut terang itu sebagai yom atau hari, dan kegelapan itu sebagai laila atau malam. Itulah hari pertama. Jadi salah satu contoh bahwa di dalam kalau Bapak lihat semua Targum itu terjemah, yang menciptakan itu semua adalah memra atau Sang Firman. Ya, makanya kalau kita baca kembali, kita baca misalnya Yohanes 1 ayat 3 nih Pak. Pada mulanya adalah firman, ya, Yohanes 1 mulai ayat 1 sampai 3. Ini ada di dalam pandangan orang Yahudi, gitu Pak. Coba kita lihat ya. Lalu firman itu bersama-sama dengan Allah. Cuma di dalam pandangan orang Muslim, firman itu hanya kata-kata, hembusan angin yang keluar dari mulut kita, bukan. Karena Allah itu hidup, maka firman-Nya itu mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri. Firman itu bukan berupa kata-kata Pak, tapi seorang pribadi. Nah itu bedanya firman-Nya Allah dengan firman-Nya manusia. Kalau firman saya hanya sampai ke Anda dalam bentuk gelombang suara, tidak bisa nuzul sebagai pribadi sendiri. Nah kalau Allah beda. Karena Allah itu maha hidup, maka firman-Nya itu juga maha. Nah firman itu datang kepada para nabi. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Itu bukan dalam bentuk kata-kata Pak. Lalu dikatakan begini, pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, yang 1 ayat 1 ya sampai 3 ya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, ayat 3-nya nih Pak, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Sang Firman, ya tanpa Dia, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, ini contoh nih, ini pandangan pertama. Bapak mesti tahu di dalam pandangan orang Yahudi bahwa yang berinteraksi dengan kita, makhluk ciptaannya itu Sang Firman. Bahkan yang dilihat malaikat duduk di atas tahta, itu Sang Firman. Bukan Bapak itu nggak bisa kelihatan. Ya, itu keilahian Sang Firman. Jadi sebagai Muslim Anda mesti memahami iman Kristen bahwa kami itu percaya Yesus itu mempunyai dua natur, Izin ya? Gitu ya. Jadi yang dimaksud dalam 1 Timotius 6:16 itu adalah Bapa yang di surga ya Bu ya, bukan Yesus ya Bu. Kurang lebih begitu. Bapa dan Yesus satu di dalam keilahiannya. Dalam hakikatnya. Maksud saya yang dikatakan di dalam 1 Timotius 6:16 itu adalah merujuk kepada Bapa di surga. Itu Pak Cipto yang ngomong begitu. Itu Pak Cipto yang ngomong begitu. Enggak, saya baca, saya kan kebetulan hobi juga senang ya, lebih senang.
senang baca Bible dan saya menemukan 1 Timotius 6:16 itu, jadi yang dikatakan bahwa tidak seorang pun dapat melihat atau menghampiri, kurang lebih begitu ya. Betul. Itu merujuk kepada definisi Bapak sesuai dengan Yohanes 1 ayat 18. Ya. Jadi mantul nih Pak. Jadi mantul nih Pak. Jadi maksud saya itu Bu, ayat di 1 Timotius 6:16 itu yang ingin saya pertegas bahwa itu ayat merujuk kepada Bapa di sorga, betul. Betul. Itu merujuk kepada Allah yang adalah roh yang tidak suasana Pak. Suasana mantul Pak. Bapak di apa itu? Tadi udah cukup bagus Pak. Cek, ya. Nah, bagus ya. Oke. Doubling suaraku. Oke. Terima kasih ya Bu, itu satu berarti jelas. Memang yang saya pikir juga mungkin ya saya kan tidak tahu banyak lah ya tentang bukan ahli kitab juga, sehingga makanya saya tanya. Ya, jadi poin yang ingin saya katakan itu satu itu. Dan ya, kalau kita membaca di mulai Matius, Markus, Yohanes, mungkin ada istilah anak Bapa, anak Allah ya, betul ya Bu ya? Ya. Nah, saya juga tapi melihat kata anak Allah, istilah kata anak Allah ini tidak terjadi kepada Yesus Bu, betul ya? Seperti bangsa Israel bahkan dikatakan anak sulung, betul ya? Oke. Kemudian Daud juga dikatakan sebagai anak Allah, betul? Adam juga anak Allah, saya juga anak Allah. Di dalam Yohanes 1. Iya betul. Jadi memang yang kadang-kadang itulah yang membuat anak Allah di sini ternyata banyak gitu, sehingga saya tidak bisa membedakan anak Allah yang dimaksud yang merujuk kepada Yesus Kristus atau anak Allah kepada Adam, itu yang agak sangat sulit untuk. Bedanya begini Pak, Yesus itu disebut anak Allah yang satu itu, yang tunggal. Nah, itu uniknya. Jadi kita semua, karena di istilah anak ya, kalau kita melihat di dalam Alkitab, itu bukan istilah biologis Pak. Ya betul, saya percaya. Gitu ya. Tapi itu adalah relasional. Makanya Israel itu disebut dialah anakku yang sulung. Ya, artinya apa? Relasi antara Bapa dengan bangsa Israel ini, Allah dengan bangsa Israel seperti Bapa dengan anaknya, itu maksudnya dia. Jadi itu adalah Bapa dan anak itu ada istilah relasional, bukan biologis. Kan gitu. Ya, satu itu yang perlu kita pahami. Kemudian, siapa Yesus? Yesus disebut anak tunggal Allah yang satu itu berbeda. Artinya hubungan relasi Yesus dengan Bapa tidak sama dengan kita. Maka ketika Yesus bangkit dari orang mati kan dia berkata, aku akan pergi kepada Allahmu dan Allahku, kepada Bapamu dan Bapakku. Nah, relasi Yesus dengan Bapa dengan relasi saya dengan Bapa itu beda. Kalau Yesus itu yang unik, yang disebut monogenes. Jadi kalau Bapak baca misalnya Yohanes 1 ayat 14, saya kasih ayatnya. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya, Yesus maksudnya, sebagai anak tunggal Bapa. Kata anak tunggal di situ penuh kasih karunia dan kebenaran itu diambil dari bahasa Yunani monogenes parapatros. Begitu juga di dalam Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kata anak tunggal Allah di situ sekali lagi menggunakan kata monogenes huios. Nah, kata monogenes itu Anda mesti pahami, mono itu tunggal, genes itu genus, jenis. Jadi sang firman itu disebut satu jenis dengan Bapa, jenisnya Allah. Maka dikatakan firman itu Allah. Ya, atau satu genus itu artinya sesuatu yang dilahirkan, yang genus itu artinya asal muasalnya atau DNA-nya dia itu beda dengan Anda dan saya. Kalau Anda dan saya diciptakan, kalau firman Allah tidak, Pak, dia lahir. Ya, saya kasih lagi ayatnya. Mazmur 110 ayat 3. Coba kita lihat ya. Mazmur 110. Nah, ini karena Alkitab LAI kita menggunakan Masoretic Text, tapi kalau Anda cari Mazmur 110 ayat 3 di dalam versi Septuaginta, ya nanti Anda cari bahasa aslinya Septuaginta. Ini kan gini nih, Mazmur 110 ini kan nubuatan tentang Mesias, Pak, yang harus duduk memerintah bersama-sama dengan Allah kita. Jadi yang dikatakan begini, Pak, penobatan Raja Imam. Bapak perlu tahu bahwa kata Mesias atau Al-Masih di dalam Alkitab kita itu merujuk pada 3 jabatan. Mesias itu artinya yang diurapi. Ya, merujuk pada nabi, pada imam, pada raja. Ini beda-beda nih. Imam itu dari Harun, Lewi, suku Lewi. Raja itu dari Yehuda. Ya, nabi-nabi itu bisa dari suku mana aja gitu. Dan tiga-tiganya ini memerlukan pengurapan, harus diurapi. Biasanya kalau di dalam perjanjian lama pakai minyak. Jadi nabi itu sebelum ada penggantinya dia ngurapi, misalnya Elia mengurapi Elisa untuk gantikan, nanti Elisa ngurapi lagi yang lain, Gehazi misalnya. Itu tuh jadi ada rantai apa namanya? Rantai para nabi, juga rantai imam. Imam besar Harun mati diganti anaknya Eliezer, diurapi, Pak. Imam besarnya Eliezer mati diganti lagi anaknya begitu. Pinehas itu. Jadi itu terus itu rantai keimamatan. Begitu juga dengan rantai keraja.
Ya, raja mangkat dia ngurapi Salomo, misalnya Daud, Salomo ngurapi anaknya. Nah, itu terus. Nah, ini memerlukan pengurapan. Tetapi yang dinanti-nantikan di dalam Mazmur 110 ini, yang dinubuatkan oleh Daud, itu Mesias yang satu itu, Hamosiah. Kenapa Mesias yang satu itu yang spesial? Karena Mesias yang satu ini, Pak, itu dia memegang 3 jabatan sekaligus. Mereka merindukan seorang Nabi Hamosiah, Nabi Hamosiah, di Ulangan 18 ayat 18 sampai dengan 21. Musa berkata, seorang nabi dari antaramu sama seperti aku akan dibangkitkan Tuhan. Karena kenapa seorang nabi? Kenapa Yesus disebut puncak kenabian, puncak raja-raja, dan puncak keimamatan, puncak pewahyuan? Tidak ada lagi nabi setelah Yesus, tidak ada lagi raja di atas segala raja setelah Yesus, tidak lagi imam besar setelah Yesus. Dia itu puncak, Pak. Nah, kenapa? Karena ketika Allah itu bicara langsung, Allah itu pengen menjadi raja bagi bangsa Israel secara langsung. Allah pengen menjadi nabi, dia pengen ngomong langsung kepada bangsa Israel. Tapi bangsa Israel takut. Nah, Bapak baca di Keluaran 20, ketika Allah berbicara langsung kepada bangsa Israel dari Gunung Sinai, itu orang Israel ketakutan, Pak. Lalu orang Israel itu meminta seorang manusia, seorang nabi. Padahal Allah itu pengen punya relasi langsung dengan kita. Lalu bangsa Israel berkata, jangan Allah berbicara langsung dengan kami, nanti kami mati. Karena Allah itu bicaranya dalam guntur, dalam guru gitu kan. Lalu mereka ketakutan mendengar suara Allah. Nah, mereka minta manusia aja. Mereka minta, kamu aja Musa, kamu bicara. Kita minta seorang nabi aja, seorang manusia. Supaya Allah bicara sama kamu. Lalu apa yang Allah sampaikan sama kamu akan kita ikuti. Ya, apapun itu, supaya kami nggak mati, karena kami nggak mau langsung dengan suara Allah. Lalu Allah memberikan nubuatan, baik, seorang nabi sama seperti Musa dari antara bangsamu akan kubangkitkan. Nah, makanya di dalam Yohanes 1, kalau Bapak baca itu, di situ orang-orang berkata, mungkinkah dia nabi ketika Nathanael itu ya, dipanggil oleh Andreas, ayo lihat nih, ada Yesus. Mungkinkah dia nabi yang dijanjikan Musa itu? Karena selama ini mereka merindukan puncak kenabian, nabi yang satu itu yang spesial. Ada banyak nabi, tapi Yesus disebut Nabi Hamosiah, nabi yang spesial, yang unik, yang satu itu yang tipologinya seperti Musa, yang bicara langsung dengan Allah. Makanya Yesus berkata apa? Aku berfirman kepadamu. Jadi dia itu puncak kenabian, maka Yesus disebut Nabi Hamosiah. Itu satu, ya, menggenapi Ulangan 18 ayat 18 sampai dengan 21. Seorang nabi harus kamu dengarkan. Maka Tuhan berkata, barang siapa yang tidak mendengarkan nabi itu yang akan aku bangkitkan bagi kamu, kamu harus mati. Makanya Pak Boy ingat ketika Yesus di Matius 17 ada Musa, ada Elia, ada penampakan itu di Gunung Transfigurasi di Matius 17, ya. Lalu Allah berkata begini, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Dan itu menggenapi Ulangan 18 sampai 21. Karena Allah berkata seorang nabi akan aku bangkitkan, dan barang siapa yang tidak mendengarkan dia akan aku tuntut pertanggungjawaban. Nah, karena bangsa Israel minta seorang manusia. Nah, sebentar belum selesai. Lalu ketika Tuhan mau menjadi raja, Pak, bangsa Israel juga nggak mau Allah tuh menjadi raja secara langsung. Bangsa Israel pada zaman Samuel, kalau Bapak baca di 1 Samuel dan seterusnya, ya, kitab Samuel pertama, bangsa Israel bilang begini, kita mau minta raja-raja seperti bangsa-bangsa lain dong. Karena bangsa itu punya raja manusia, kita kok nggak punya gitu loh. Ya, lalu Tuhan menubuatkan, dia membangkitkan Saul pertama, raja Israel. Kemudian Saul disingkirkan karena tidak berkenan kepada Allah. Ya, lalu Samuel berkata begini, aku mengadu, kok masa mereka minta raja sih, kan sudah ada aku, sudah ada nabi-nabi. Tapi Tuhan berkata, jangan kesal hatimu kepada Samuel. Kenapa? Karena yang mereka tolak itu bukan kamu, tetapi aku. Mereka menolak Allah sebagai rajanya. Maka Allah menubuatkan nanti akan ada raja yang spesial, yang satu itu raja di atas segala raja. Nah, puncak penggenapannya itu, Pak, karena Allah itu pengen menjadi raja, dia itu pengen berbicara langsung sama Anda dan saya, Pak. Tapi kalau dia bicara langsung, kita mati, Pak. Kita ketakutan dengan suara Tuhan. Iya. Lalu bagaimana caranya? Maka firman Allah itu menjadi manusia. Supaya dia itulah puncak kenabian. Dia nabi yang satu itu. Artinya apa? Melalui sang firman ini Tuhan tuh bicara secara langsung kepada kita. Tuhan itu menjadi raja di tengah-tengah kita melalui kemanusiaan Yesus. Gitu loh. Karena bahasa saya minta raja kemanusiaan. Masa raja kok Allah nggak kelihatan? Ya, nah di Mazmur 110 ini, Pak, ini Mazmur Daud dikatakan begini, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Firman Yod-Heh-Vaveh, Allah kepada Tuanku itu maksudnya Mesias. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuh menjadi tumpuan kakimu. Ini bicara mengenai kerajaan. Ya, jadi Allah itu menciptakan manusia untuk duduk di sebelah kanan Allah. Artinya apa? Memerintah bersama-sama dengan Allah kita di bumi ini. Ya, nah karena Allah itu roh. Yang namanya roh itu kalau kerja di bumi itu nggak bisa langsung, Pak. Iblis itu roh, betul? Di dalam pandangan Alkitab. Iblis itu, Pak, kalau bekerja di bumi itu dia tuh harus pakai sesuatu, Pak. Dia pakai manusia. Dia merasuk ke manusia karena dia tuh nggak punya ini loh, Pak, tubuh kayak Anda dan saya. Jadi iblis itu kalau mau kerja di bumi, dia bukan datang kayak genderuwo kuntilanak gitu, nggak bisa, Pak. Dia kalau bekerja, dia harus pakai manusia. Makanya di dalam kitab Wahyu dikatakan ada nabi palsu, ada roh antikris. Dia nggak bisa langsung. Begitu juga dengan Allah kita. Karena Allah itu kita roh, Pak. Dia bekerja di dunia itu nggak bisa langsung, Pak.
Dia pakai manusia, dia pakai kita, gerejanya, sebagai tubuh Kristus, sebagai wadahnya untuk bekerja. Karena Allah itu roh. Dan di dalam perjanjian lama, ketika Allah mau bekerja di bumi, dia pakai para nabi. Tidak bisa langsung, karena Allah itu roh, Pak. Dia tidak punya tubuh seperti Anda dan saya, dia perlu wadah. Gitu ya? Iya. Nah, itu contohnya. Ya, saya memahami Bu Sofi, izin sebelumnya. Karena Bu Sofi tadi berbicara tentang ayat Yohanes 1 itu, yang mana firman itu telah menjadi manusia. Nah, bukankah ketika Tuhan berfirman kepada Musa, sama halnya firman itu telah menjadi manusia, atau bagaimana Bu? Nah, beda. Kalau Tuhan berfirman itu adalah remaknya, ya, bukan logosnya. Nah, saya kasih ada contoh, kita harus bedakan. Ada Yesus itu disebut hologos, diterjemahkan Alkitab lain sebagai firman, betul? Nah, benar Anda kan firman itu perkataan. Ya, A, I, U, E, O gitu loh. Ngerti nggak? Nah, itu beda, ya, Pak. betul. Logos itu akar dasar kata logika. Ya, logos itu bukan perkataan. Contoh, kata biologi misalnya, ini Pak Erben sering pakai analogi ini. Biologi itu kan terdiri dari dua kata, bios dan logos. Ya, atau teologi misalnya. Lah, itu terdiri dari dua kata, teos dan logos. Lah, kata logos yang melekat pada kata biologi itu kan bukan perkataan tentang alam, toh. Tapi ilmu pengetahuan. Ya. Nah, logos itu gini, Pak. Logos itu adalah perkataan yang di dalam diri Allah dan kekal di dalam dia. Sudah ada perkataan itu nggak diciptakan, tapi masih di dalam pikirannya. Kayak saya nih, Pak, sebelum perkataannya keluar, perkataan yang keluar itu bukan logos namanya, lego. Selamat malam, Awi Munarwi. Iya, selamat malam Bapak Edis. Ya, silakan Awi Munarwi, nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Saya tak mau ingin diskusi Edis, tiap malam pun temanya pun itu saja. Tiap malam. Boleh Anda yang memilih tema, silakan. Tapi Anda nyalakan kamera dulu. Makasih topinya Puten, makasih. Ya, silakan. Anda boleh pilih tema sesuai, bukan ini juga boleh. Silakan nyalakan kamera Anda. Tak mau, saya terima kasih banyak saja Edis. Baik. Anda kalau tidur di bawah saja, tidur saja di bawah. Kan sudah saya bilang kalau naik ke sini Anda haruslah seorang Islam yang masih bangga. Kalau Anda seorang Islam gimana sih? Anda saja sudah malu jadi orang Islam gimana? Ya, yuk silakan. Bikin loh. Anda tunjukin tuh, Anda open kamera Anda. Terus Anda tunjukin kepada seluruh penonton. Ini nih, saya Islam, saya sanggup menghadapi anak ini. Gitu. Mana? Anda naik saja menyalakan kamera saja Anda sudah malu-malu. Mana? Yuk. Ya, naik yang bagus begitu ya. Kita kasih naik ada Al-Hidayah. Mudah-mudahan dia memberikan hidayah kepada kita. Ya, silakan Bang Al-Hidayah. Halo, Al-Hidayah. Halo. Selamat malam Pak Hari, narakabar. Ya, silakan nyalakan kamera Anda Al-Hidayah. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Nah, gitu. Ya, silakan. Apa yang ingin Anda sampaikan? Enggak, bicara masalah tema aja. Boleh, silakan. Kemarin tema Abang itu stop mentuhankan Nabi Muhammad. Kayaknya membekas banget. Boleh saya minta satu dalil, Bang? Sebentar, Anda Muslim? Kacamatanya buka dulu dong. Saya Muslim. Ini boleh dibuka. Ini ada upahnya ini kalau dibuka. Kalau ini dibuka, gantinya itu si Juma itu harus buka masker. Saya akan buka kamera saya dengan syarat dengan catatan si Juma harus buka kameranya. Begitu. Ya, silakan. Apa yang mau Anda tanyakan? Silakan. Saya juga buka kamera. Saya juga nggak pakai. Waduh, ini delay suara kita, teman-teman. Anda kemarin telah membuat itu. Stop mentuhankan Nabi Muhammad. Terus? Ini umat Islam tidak mentuhankan Nabi Muhammad, saudara. Balikan. Tidak mentuhankan. Kalau Anda sudah membuat judul, berarti terus Anda mengapain mampu menunjukkan dalil. Umat jelas mampu gimana? Sudah berkali-kali dan sudah banyak Muslim yang mengakui bagaimana. Sudah banyak Muslim yang mengakui bahwa dirinya mempertuhan Muhammad. Loh, tidak percaya. Itu salah persepsi mereka. Kok salah persepsi? Intinya sudah ada Muslim yang percaya, yang mengimani bahwa Muhammad itu adalah Tuhan mereka. Bagaimana Anda ini? Coba nih, saya tanya kepada Aldi Setia. Nih, Bang Aldi Setia Muslim, Bang? Ya, Muslim, Bang. Oke, benarkah Bang Aldi Setia bahwa Anda seorang Muslim dan mempertuhan Muhammad? Saya Anda hebat. Iya, memang Muhammad itu adalah Tuhan, Bang. Apalagi? Tuh, kurang gimana lagi tuh? Boleh saya bertanya nggak? Silakan. Boleh. Bang Edis TV. Baik.
Oke, baik. Tolong jawab pertanyaan saya. Dalam bahasa Yunani kuno ataupun Roma punya itu tertuang nggak nama Allah dan Rasul di situ? Nggak ada. Nah, terus kenapa di kitab Anda nama Allah? Di mana ada Allah di dalam Bible? Allah itu. Loh, nggak ada Allah di dalam Bible. Tidak pernah ada kata Allah di dalam terjemahan Bible. Oh, gimana Anda ini? Allah itu ada di situ. Iya, Allah bukan Allah. Gimana? Dari mana Allah jadi Allah itu? Dari mana jalan ceritanya? Oke lah, ini Ali Hidayah ini sinyalnya pun delay nih. Kita ngomong sama dia capek aja ini. Ya, gimana? Ali Setia, silakan bro. Ali Setia. Ya, silakan Ali Setia, gimana bro? Ya, menurut saya Bang, orang tadi itu ingin Sinyal menanyakan juga ini Ali Setia. bertuhan kepada siapa sebenarnya. Iya, sinyal. Masalahnya orang Islam ini kebanyakan Bang, dia Tuhannya adalah Allah. Tetapi kebanyakan yang saya tanya bertuhan kepada namanya. Nama Allah itu dituhankan, tulisan artinya. Ini itu andai kan tidak turun, nah bagus sinyalnya. Saya tanya sama dia, menyembah Allah itu seperti apa gitu loh Bang. Karena kebanyakan umat Islam ini tidak tahu tentang masalah Tuhan itu juga sebenarnya. Makanya dia berselawat siang dan malam, namun tak merasakan bahwa Muhammad itu adalah Tuhannya. Nah itu mereka. Sebenarnya mereka itu tidak ada Tuhan sebenarnya. Karena mereka tidak mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhannya, dan mereka siang dan malam membaca selawat untuk Muhammad. Tapi mereka itu mengingkari, itu masalahnya. Betul sekali, ini berat ini saudara-saudara. Oke, kita naikkan ini Syarif Bang. Ya, Syarif Bang. Syarif Abang. Syarif Abang. Ya, silakan nyalakan kamera. Kayaknya Anda sudah pernah naik ke sini nih. Oke Bang Edis. Sering Bang Edis, sudah 4 kali main nih. Coba nyalakan kamera dulu nih. Apakah Anda muslim juga? Muslim. Ini nggak bisa Bang Edis. Coba Bang Edis, undang Bang Edis. Oke, saya undang. Saya kirimi Anda undangan, silakan. Oke Bang Edis. Iya. Nah. Ini muslim-muslim semuanya teman-teman. Apakah Anda muslim juga? Muslim dong, asli Muslim. dong. Muslim juga. Kalau tidak salah kemarin sudah mengakui bahwa umat Islam mempertuhan Muhammad? Iya, betul itu apa yang dikatakan Aldi Setia itu. Benar banget itu. Jangan dibilang tidak ada muslim yang mempertuhan Muhammad, ini sudah mengakui ini. Aduh. Oke, Muhammad dan Allah itu tidak bisa dipisahkan itu Bang Edis. Seperti zat dan sifat itu. Bagi orang awam dia banyak nggak tahu itu Bang Edis. Dia begini Bang Edis, dia ada 4 kategori. Ada Nur Muhammad, itu beda. Ada Ahmad bin Abdullah, itu beda lagi. Ada Muhammad, itu beda lagi Bang Edis. Jadi yang Muhammad, yang dikatakan Muhammad dipertuhankan itu, Muhammad yaitu dia juga, ibaratnya satu, nggak bisa dipisahkan antara zat dan sifat. Tapi kalau kita bicara, kalau kita bilangin kepada mereka yang awam, kita bakalan dibilang mereka sesat. Itu aja perbedaannya. Oh, mantap ini. Coba kita naikkan satu muslim ya. Kita naikkan satu muslim nih. Ada Sinandar ini, ada Sinandar. Kita lihat nih, apakah Sinandar sanggup ini menghadapi ini. Nah, silakan, nyalakan kameramu, Nandar. Kita PK ya, 1 lawan 1. Kameramu di mana? Ini hadapi dulu ini. Iya, ini hadapi dulu, mana kameramu? Kameramu mana? Ya. Sinandar takut nih. Nandar takut-takutan nyalakan kamera. Ayo, saya sudah undang nyalakan kamera. Ayo, silakan. Jadi apa enggak hadapi saya? Ini Ali Setia mengakui Muhammad itu Tuhan. Syarif Abang mengakui. Ayo, silakan. Ya, mau nggak menghadapi saya 1 lawan 1? Iya, silakan nyalakan kamera. Kita janji jam 9. Ini masih jam berapa? Ayo. Kita PK. Ini jam 9, kita janji jam 9. Ayo, silakan. Nyalakan kameramu. Ya, nanti jam 9 saya tunggu ya. Ketahuilah pemirsa bahwasanya Nandang Endang Sunandar ketakutan, saudara-saudara. Enggak, nanti jam 9 ya. Ketakutan Anda ya? Jadi tidak bisa membantah. Saya hanya mau diskusi dengan Anda nanti jam 9 ya. Ketakutan dia. Jangan kabur Dis ya. Nanti jam 9 sama saya ya. Ya, coba bagaimana pendapat Anda Ali Setia dan Syarif Abang pada Anda? Apakah ilmu Islamnya tidak tahu apa-apa atau bagaimana? Jam 9 ya. Jam 9 ya, tema jaminan keselamatan ya. Oke. Sudah, ayo jawab dulu.
Lari, Udah, pencet tombol lari. nanti aja. Nandar lari ya teman-teman ya. Nanti. Dia akan pencet tombol larinya. Pencet tombol larinya. Pencet. Jadi begini Bang, Bang Jam Idris. 9 ya. Bentar. Ya gimana Alis dia? Jam 9 Kalau saya si tunggu. Nandar nanti tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah Tuhan, tekankan dia Oke. sampai dia mengaku. Jam 9. Dia sudah mengakui Muhammad itu robnya gimana? Tapi itu munafik. Oke, jam 9 ya. Dia saja tidak berani menyalakan kameranya. Tidak berani dia. Nanti jam Coba 9 tuh. ya, biar Mana saya kameranya? Ya, begini. Mana? Baik. Nanti jam 9 nanti. Begini Bang Tunggu Edis. di live house ya. Silakan. Begini Bang Edis. Ya. Kalau Kabur ya. kayak seperti apa kata kita harus tahu dulu apa definisi Tuhan itu. Iya kan? Iya, Ustadz mereka sudah Kita kan mengakui harus ini, tahu Bang dulu apa Syarif. definisi mempertuhankan. Iya, ini sudah mengakui. Iya kan? Supli sudah mengakui Muhammad itu adalah rob. Iya benar. Salahnya Bang, mereka itu Pak. Itulah kesalahan mereka. Bukan, mereka Ya. itu cara memahami tentang ketuhanan itu dikira menyembah itu dikira seperti ini terus. Itu masalah mereka itu. Iya, Jadi benar, kata-kata menyembah di situ kira-kira apa? Kata-kata menyembah di situ kemungkinan mereka hanya sebatas ini, Bang. Itu yang mereka pahami, itu masalah mereka Ya. itu. Jadi Bang Edis, seperti yang saya kutip tadi siang, saya ada juga nonton itu oleh Bang Edis. Bang Edis bertanya kepada siapa nama Ustaz apa namanya yang pakai kacamata tadi yang terakhir Bang Edis siang. Bang Edis tanyakan kenapa si orang Islam Azam. sholat begini-begini. Ya, kenapa orang Islam sholat begini-begini? Apakah ada dalam Quran? Kan gitu. Dia nggak bisa jawab itu. Jawabannya sebenarnya simpel Bang Edis. Karena kita sholat begitu itu karena kita menuruti bagaimana caranya Nabi Muhammad sholat, beribadah, itu aja. Memang kalau di Al-Quran Coba memang coba tidak Ica ada Ica disuruh 88 saya seperti tanya itu. dulu. Anda muslim? Berisik sekali. Ini suara siapa yang berisik di jalan ini coba? Ini suara siapa yang di jalan ini coba dibisukan dulu coba. Coba Ica Anda muslim? Muslim dong. Ya, bagaimana ini? Apakah Anda juga sudah mengakui bahwa Kalau dengan Robbi. Nah, ini Oke, ya. sebentar, saya tanya Rob dulu. Muhammad adalah Rob. Anda sudah Ya. mengakui. Kemudian Allah juga adalah Rob. Anda sudah mengakui. Berarti Allah dan Muhammad dua-duanya adalah Rob, betul? Ya. Oke, dalam kalau kaidah ada bahasa. pertanyaan kubur, man rabbuka, siapa Robmu? Jawabannya apa? Ma. Siapa Cet. Tuhanmu? Allah. Itu beda. Loh, Dalam kaidah tadi dia katanya bahasa Muhammad beda. Rob. Ya. Allah Rob. Ditanya siapa Robmu? Jawabannya tinggal satu. Muhammad kemana? Ya makanya di situ ya Robnya itu di mana? Robbi, ya itu. Ya kalau Robbi itu baru. Ya, siapa Tuhanmu? Allah. Kalau Rob itu memelihara dalam kaidah bahasa Arab. Apa Betul. bedanya Rob dengan Robbi? Beda. Bedanya di mana? Beda. Oke, kalau Beda. Robbi kata dasarnya apa? Ya, nggak ada kata dasar dia Robbi. Nggak ada kata dasar. Ya, kalau Gimana Robbi, ini? Saya sependapat dengan Ustaz Yusuf. Oke, Ya. baik. Artinya begini, Pak Hussein Ali, begini loh. Kalau Muhammad itu adalah Rob kalian, Allah juga Rob kalian. Kenapa kalian ngaku-ngaku bahwa Rob kalian itu ada satu, Rob kalian ada dua? Tapi kenapa Beda. Muhammad ada saklarnya? Muhammad kadang Rob, kadang bukan. Makanya jangan dikasih saklar Muhammad Rob Beda itu. dalam penempatannya. Gimana? Kalau Rob itu kan saya bilang tadi memperbaiki, memelihara. Iya, jangan diulang-ulang Selesai. sudah. Artinya Muhammad Itu- adalah Rob, Allah juga Rob. Artinya kedua-duanya adalah Rob, betul. Itu Robbi. Berarti Allah bukan Rob. Robbi Allah. Kalau Rob itu adalah Allah bagi umat Islam. Berarti Allah bukan Rob, bukan Rob umat Islam. Iya, Allah itu juga memelihara, memperbaiki. Aduh, ini ditanya Muhammad Rob juga enggak? Allah Rob juga enggak? Ini kan dalam kaidah bahasa, nggak usah dipertentangkan lagi, kan udah saya Enggak, jelas. saya tidak mempertentangkan. Allah itu adalah Robnya umat Islam, betul atau salah? Iya, betul. Oke, memelihara. Muhammad juga Robnya umat Islam, betul atau salah? Iya, dalam kaidah bahasa ya. Oke, Kaidah berarti ada dua Robnya umat Islam, betul enggak? Iya, dalam kaidah bahasa. Iya, oke silakan pengakuan dulu. Robnya umat Islam ada dua, coba bilang. Iya, itu pernah disebutin. Rob itu adalah Bilang dulu Robnya umat Islam ada dua, bilang begitu. saya nggak mau kamu tuntut Nah. Ini makanya saya bilang kalian ini munafik. Sekarang coba bilang, katakan kepada umat, katakan kepada umat muslim yang unyu-unyu yang nggak tahu apa-apa. Coba umat Robnya umat Islam ada dua, Allah dan Muhammad. Coba bilang. Sekarang saya tanya dulu kan. Aduh. Buat pengakuan dulu, ayo. Buat pengakuan.
bahwa Saya robnya umat Islam pengakuan ada dua. bahwa Coba bilang. dalam kaidah bahasa adalah memperbaiki dan Oke, robnya memelihara. umat Islam ada dua. Ya, Bilang. Robi itu Allah satu. Muter-muter lagi nih. Ayo bikin pengakuan dulu. Robnya Harus umat ada Islam ada perbedaan dua. Bilang yuk. penempatan kaidah bahasa. Sekarang saya balik tanya dong. Aduh, gimana ini buat pengakuan boleh dulu? nanya. Ayo buat pengakuan. Robnya Nggak umat boleh Islam kalau- ada dua. Ayo bilang. Jangan menuntun orang ke arah pikiranmu, Lu kemauanmu. gimana Nggak boleh. sih ini coba sekali. Ini terakhir nih. Kalau masih muter-muter lagi kita sudah selesai ya. Coba saya tanya Ya, pelan-pelan nggak ya. selesai Pak Hussein. lah. Berarti di situ kita Gimana ini harus gimana ini? adu. Ayo, Sekarang kita tanya pelan-pelan yuk. Nih ya, Boleh nggak dengar. Coba ya. Boleh nggak saya nanya? Coba ayo gini. Itu ya, Apakah kami di kelompok Islam. Aduh, tidak mau ada gurunya. gantian dia. Baiklah kalau tidak mau gantian. Sampai Ya, jumpa lagi. enggak. Sekarang kan saya udah ditanya. Loh. Sekarang saya Kesimpulan, boleh nanya bikin nggak? kesimpulan dulu, bikin kesimpulan. Muhammad Nggak ada kesimpulan. adalah coba dengerin saya dulu Pak Hussein, dengerin saya. Jangan ketakutan begitu, dengerin saya. Saya Muhammad bukan pengecut. adalah Nggak boleh ngomong ketakutan. gitu. Ketakutan. Siapa yang takut? Oke, biarkan saya bicara. Nggak, saya dengar aja deh. ngomong aja. Baik nih. Ya, silakan. Baik, saya tanya Anda, Hussein Ali. Muhammad adalah robnya orang Islam, betul atau salah? Katanya mau ngomong. Macet. Maknanya, Muhammad itu adalah Rob, betul. Oke, Dalam Muhammad adalah Rob. adalah memperbaiki, memelihara. Oke, Muhammad adalah robnya umat Islam, betul? Robbi adalah satu, Allah. Udah. Kadang rob, kadang bukan rob, kadang rob. Makanya Uncu PI sampai gelagap. Minum air ya. Ini ketika Yusuf PI menjelaskan Muhammad adalah rob, Allah juga rob. Giliran ditanya, lalu berapa robnya umat Islam? Nah, lihat itu gelagapan. Berat, saudara-saudara. Gelagapan dia. Karena Yusuf PI juga ketika ditanya Muhammad Rob, dia jawab iya, tapi kadang on, kadang off juga. Gitu loh. Secara kaidah bahasa memang iya gitu loh. Betul itu. Nah masalahnya mereka ini ketika ditanya berapa jumlah Robnya, nah itu tadi muter ke sana kian kemari. Ya silakan, Yons. Muslim bang? Yons? Halo ya bang. Muslim bang? Muslim bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Silakan. Halo, selamat malam bang. Selamat malam Bang Yos. Iya, Bang Yos. Gimana Bang Yos? Nah, enggak, saya cuma mau nanya aja bang. Hmm. Itu kalau kitab Injil Hmm. dari Tuhan Yesus itu menurunkan kepada Nabi siapa? Kok bisa terbentuk kitab Injil itu bang? Menurunkan maksudnya gimana menurunkan? Kayak di Islam kan ya, kayak di Islam itu kayak Al-Quran. Nabi Muhammad itu kan dapat wahyu. Firman Tuhan itu turunnya melalui malaikat Jibril ke Nabi Muhammad. Enggak Ya kan? ada Bang, di dalam Quran enggak ada seperti itu. Ketika saya membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas, tidak pernah ada di dalam Al-Quran Allah berfirman kepada Muhammad. Nih, ini Bukan tantangan berfirman Bang. kepada Muhammad. Bang, ini tantangan Bang. ya, ini tantangan. Gini, Nah. kutip satu ayat Al-Quran di mana Allah berfirman kepada Muhammad, kalau ada saudara-saudara, saya terjun dari Monas. Saya bilang apa bang? Saya Silakan. itu bukan berfirman sama Nabi Muhammad langsung. Dia melalui malaikat Jibril kan? Baik, tunjukkan di dalam Al-Quran Allah berfirman kepada Jibril berfirman kepada Muhammad, kalau ada saya terjun dari Monas juga. Silakan. Yuk. Enggak, saya nanyakan, saya bukan itu. Saya nanyain kalau di Injil itu gimana cara Tuhan menurunkan, kok bisa terbentuk kitab Injil gitu loh bang? Baik, baik. Makanya konsep atau mindset tentang Islam dibuang dulu. Tidak pernah di dalam agama Kristen itu ada Tuhan nurunin buku macam timba. Nah, Dikerek-kerek begitu, buku nggak ada bang. Namanya buku itu ditulis oleh manusia. Ya kan, manusia itu bersaksi tentang apa yang dilihatnya, apa yang diperbuat Tuhan. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib ditulis oleh manusia. Misalnya, ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya kan? Bagaimana Tuhan membuat mujizat di hadapan mata orang Israel. Di hadapan mata loh. Beda kalau Muhammad membuat mujizat nggak di hadapan mata orang. Nggak ada orang lihat. Isra Mi'raj nggak ada orang lihat. Ayo. Ya kan? Nah, Ya. ini di hadapan mata orang Israel, di belahnya Laut Teberau itu. Lalu orang-orang itu menulis. Pada waktu itu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, lalu begini dan begitu, ditulis. Jadi Bible itu ada prosesnya, itu bisa dijelaskan secara ilmiah, secara akademis, natural. berarti Bible itu bukan kalam Tuhan, bukan ya? Yang dimaksud kalam Tuhan itu bagaimana? Bukan firman Tuhan kan? Maksudnya kan, Tuhan jatuhin buku begitu?
ya berfirman gitu melalui rasulnya orang Ya Kristen ada gitu. juga Tuhan berfirman kepada para nabi, kemudian dituliskan ke dalam buku. Tapi bukan jatuhin buku, turun-turunin dari langit. Enggak begitu konsepnya Bang. Kalau dalam agama Islam iya, Quran jatuh dari langit. Tapi dibakar oleh Utsman bin Affan. Betul? Betul. Iya. Masa Quran yang katanya lengkap, sempurna, diturunkan oleh Allah, malah dibakar. Betul, Al-Quran dibakar oleh Utsman bin Affan? Nggak tahu saya, Bang. Nah, tadi katanya betul, sekarang nggak tahu. Enggak lahir tuh. Enggak itulah, Bang. Makanya kan setiap itu kayak Mikana itu ya, dia ini menurut kitab Injil ini seperti ini, firman Tuhan seperti ini. Berarti kan Tuhan berfirman itu melalui siapa? Tuhan itu berfirman dengan berbagai cara. Misalnya dengan perantaraan para nabi juga berfirman, ya kan? Jadi Tuhan berfirman. Nah, pada puncaknya, finalnya, Tuhan itu berfirman langsung dengan perantaraan anaknya yang tunggal yang datang ke dunia, yaitu Yesus, seperti itu. Jadi barang siapa yang percaya kepada Yesus, sesungguhnya ia telah percaya kepada Bapa di sorga. Barang siapa yang melihat Yesus, sesungguhnya ia telah melihat Bapa di sorga. Begitu, Bang. Dan sama halnya di Islam, Bang. Jadi kalau menurut saya orang Islam, itu Al-Quran itu firman Tuhan, intinya firman Tuhan melalui malaikat Jibril itu disampaikan ke Nabi Muhammad. Masalahnya saya sudah 13 tahun membaca Al-Quran. Tidak pernah ada di dalam Al-Quran Allah berfirman kepada Muhammad. Coba tunjukin ayatnya. Kalau ada ayatnya Allah berfirman kepada Muhammad, saya lompat dari Monas, Bang. Memang nggak ada kalau langsung Nabi Muhammad, Bang. Melalui malaikat Jibril, Bang. Bahkan melalui Jibril, Bang. Kalau ada Jibril berfirman kepada Muhammad dalam Al-Quran, saya terjun dari Monas. Ayat berapa? Ya, saya orang awam, Bang. Nggak tahu saya. Nah, itu dia, Bang. Di dalam Al-Quran, bahkan tidak pernah Muhammad itu disuruh menulis Al-Quran. Kalau di dalam Bible, ketika Tuhan berfirman kepada para nabi, ada. Tulislah, katanya. Tulislah kepada jemaat di Philadelphia. Tulislah kepada jemaat di Yang nyuruh Smyrna. nulis itu siapa, Bang? Yang nyuruh nulis siapa? Yang nyuruh nulis itu Tuhannya, Yesus atau tokoh-tokoh di masa itu, Bang? Misalnya di dalam kitab Wahyu, bagaimana Yesus menampakkan diri kepada Yohanes di Pulau Patmos. Yesus berfirman, tulislah kepada jemaat ini. Ada perintah untuk menulis. Nah, di dalam Al-Quran, cari kalau ada dalam Al-Quran, Muhammad disuruh menulis Al-Quran, saya lompat dari Monas. Gak ada. Bahkan ketika Muhammad sudah meninggal, baru inspirasi, niatan untuk membukukan Al-Quran itu ada. Makanya kalau kita baca riwayat-riwayat, itu Quran tadinya yang sudah ada dibakar semua. Sama Utsman bin Affan, betul? Iya, tapi Utsman bin Affan terus kemana tuh? Iya, akhirnya dibikinlah Quran baru yang sekarang. Makanya Quran yang sekarang ini diduga kuat, bukanlah Quran yang dahulu. Tapi kok kebalik, Bang? Tapi kalau menurut orang Islam tuh Injil yang bukan yang dahulu. Nah, Injil sekarang yang bagaimana cara kita membuktikannya? Ini kan dua-duanya nih ada pandangan masing-masing. Menurut Quran, kitab terdahulu dipalsukan. Ya. Injil, Taurat, Zabur dipalsukan. Ya. Nah, sedangkan menurut kami orang Kristen, itu Quran itu cuman karang-karangan doang itu, karang-karangan buat Arab. Sekarang cara buktikannya gini cara buktikannya gini. Ya. Al-Quran kalau kita baca di dalamnya, Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Benar nggak? Betul. Bagaimana mungkin kitab-kitab sebelumnya itu dibenarkan, tapi di detik yang sama dipalsu-palsukan? Kok bisa gitu, Bang? Kalau memang Bible atau Taurat, Injil dipalsu-palsukan, bagaimana mungkin Quran bilang membenarkannya? Seharusnya sesuatu yang sudah palsu, sesuatu yang sudah dirubah-rubah, tidak mungkin dibenar-benarkan. Betul? Iya. Justru Al-Quran datang di dalam surat Al-Ankabut. Nih, saya bacakan suratnya, Bang, ya. Biar kita nggak asal-asal ngomong nih, Bang. Biar kita ini, ya. Surat Al-Ankabut, nih. Saya bacakan, ya. Saya bacakan ya, Bang, ya. Di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat yang ke-46. Janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik. Katakanlah, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada kamu. Ini disuruh ngomong nih, umat muslim disuruh ngomong. Kami beriman kepada yang diturunkan kepada kami dan juga yang diturunkan kepada kamu. Tapi malah orang Islam ngomong, yang diturunkan kepada kamu itu dipalsukan. Coba. Apakah kalian malah taat kepada Al-Quran atau kalian malah menuruti ulama kalian yang menebarkan kebohongan, gosip-gosip bahwasanya Injil dan Taurat dipalsukan? Al-Quran itu paling benar, Bang. Al-Quran itu paling benar, Bang. Tidak ada di sini dikatakan bahwa Quran paling benar, nggak ada, Bang. Di sini justru membenarkan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada kamu, betul?
Oke dah Bang, saya turun dulu Bang. Waduh, kau. Oke, Bang Yos, Belajar, Bang. makasih Bang Yos. Makasih Bang. Sudah mampir ke sini. Ya. Ya, itu ya teman-teman ya, berat ya teman-teman ya. Karena memang ketika umat muslim banyak membaca Al-Qur'an, memang kebanyakan itu hanya membaca huruf-huruf Arabnya saja. Ya kan? Lalu dapat pahala. Makanya saya bilang, tolong mindset ya, pola pikir tentang Anda membaca Al-Quran biar dapat amal diganti menjadi membaca Al-Quran supaya ingin mengerti artinya, mengerti maknanya. Begitu saudara-saudara ya. Ketika Anda sudah membaca dengan maknanya, maka Anda tidak akan berani lagi mengatakan Injil dipalsu-palsukan, Taurat dipalsu-palsukan. Anda tidak berani lagi berkata demikian. Makanya ada lagu itu kan katanya, Tombo ati ono 5 perkara nih, itu kan? Yang pertama baca Quran dan maknanya. Ada dikatakan maknanya. Bukan membaca Quran terus dapat amalnya, tapi baca Quran dan maknanya. Nah, ketika Anda membaca maknanya, pastilah Anda besok-besok tidak akan berani lagi mengatakan bahwa Injil dan Taurat dipalsu-palsukan. Ya, jadi jangan terus-menerus Anda itu menebar sesuatu yang bohong, menebar sesuatu yang tidak benar. Begitu ya. Baik. Kita lawan Anda. Si Nandar sudah almarhum saya bikin. Mana? Oke, kita kasih naik ada Imam Adi Nugroho. Ya, silakan Imam Adi Nugroho. Selamat malam Imam Adi Nugroho. Halo? Halo Bang, selamat malam Bang. Silakan nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik dulu, Bang Imam Nugroho. Silakan. Sabar Bang. Silakan. Lalu Bang dulu Bang. Sudah saya kirim undangan ke layar Anda. Silakan Anda terima itu undangannya. Ya tunggu dulu Bang. Sabar Bang. Oke, baiklah. Ini kayaknya kalau begini kita turunkan saja ya. Banyak orang yang mau naik di bawah ya. Tolong Anda hormati orang yang mau naik itu sudah nunggu-nunggu. Anda di sini malah sabar-sabar. Sungguh Anda ini terlalu ya. Oke. Kita kasih naik ada Nasrullah. Silakan Nasrullah, nyalakan kamera Anda. Oke, sudah bernyala. Kita mainkan lagi Pak Edi. Ya, silakan Nasrullah, silakan. Saya Bagaimana ini Nasrullah? Al-Quran dulu di sini kita bagi saya pribadi tidak mencari kemenangan dan tidak mencari kekalahan. Mungkin pastilah saya kalah. Cuman saya kepada Tuhan ini sebagai pembuktian untuk memerangi orang batil seperti Idris. Buset, saudara-saudara. Oke, baik. Muhammad adalah Rob, itu judulnya ya Idris. Muhammad itu Rob adalah Rob kayak itu kayak. Oke, baik. Sekarang saya tanya. Ya. Menurut kaidah bahasa, definisi Rob itu apa? Rob itu ada sebagian mengatakan langsung kepada Allah di kamus, ada definisinya, definisi pengertian. Pemilik. Ini siapa Robnya? Ana, saya. Ini Robnya siapa? Saya. Karena Allah itu Rabbus samawati wal ardh. Ini yang kecil nggak kelihatan lagi, Des. Hilang semua pemilik-pemilik yang kecil-kecil itu semua udah hilang. Oke, jadi kata Rob itu bisa nggak ditujukan kepada manusia? Jangan, sudah terlalu besar punya Allah itu Robnya. Oke, kalau saya tunjuk dalam Al-Quran bahwa Rob itu ditujukan kepada manusia, gimana? Buka dulu. Oke, silakan buka Quran surat Yusuf ayat 42, silakan. Kebetulan saya tak punya HP. Baik, kalau tidak punya Al-Quran di bawah. Kalau tidak punya Al-Quran di bawah saja, kenapa Anda naik ke sini? Loh, Anda mau saya tunjukkan ayat dalam Al-Quran. Anda tidak punya Al-Quran. Bagusan Anda beli Quran dulu. Oke, kita kasih naik ada. Kita kasih naik ada. Siapa nih ya? Ijez. Oh, Suraya 72 ya, silakan. Suraya 72. Silakan. Halo Suraya. Suraya. Oke. Tidak menyapa. Oh ya, silakan Suraya, nyalakan kamera Anda. Nah, lihat itu yang komat kami di belakang itu apa itu? Coba tanyain, tahu nggak lu apa yang lu baca itu, coba bilang gitu. Ayo silakan Bang, nyalakan kamera yuk. Suraya. Ya, halo. Dari tadi ditanya, teman-teman muslim tolong kalau naik itu jangan gemeteran, jangan gelagapan begitu ya. Kalau naik siap bicara, ya siap berargumentasi, patahkan syubhat-syubhat, bila perlu serang balik gitu loh.
Ini Anda naik bicara saja, Anda sudah gelap-gelapan. Jangan begitu ya. Oke, kita kasih naik ada Nona Ratu. Silakan Nona Ratu. Halo. Ya, silakan Nona Ratu. Aku Halo. nggak Ya, usah silakan nyalain nyalakan kamera Anda. kamera aja ya. Aku cuma mau minta tolong tanyakan ke mereka. Aku Kristen. Sebentar, Kristen. Nona Ratu, Anda Kristen. Kristen. Oke, Aku cuma baik, mau baik, tanyakan Nona aja Ratu. ke mereka. Mohon maaf, saya turunkan dulu Nona Ratu. Saya mohon maaf, saya turunkan dulu ya. Saya di sini hanya mengundang yang muslim-muslim saja. Tolong kalian mengerti ya. Adapun teman-teman yang Kristen ya, kalau teman-teman mau support silakan mampir saja ke profil saya ini. Di sini ada profil saya, ketik saja profilnya, nanti Anda bisa baca-baca profilnya. Anda mau mensupport dengan cara membagikan bisa. Memberi kolekte untuk pendirian rumah apologet di sini juga bisa. Lihat saja, mampir di profil saya. Cari akun saya yang asli ya. Di akun saya ini, di profil saya di beranda saya ini ada sebuah link, ada tanda panah ke bawah. Di situ ada YouTube saya. Nah, Anda pencet saja YouTube saya itu di situ ada beranda informasi tentang saya ada di beranda YouTube saya. Oke. Kita kasih naik ada Juandi. Ya, silakan Juandi. Halo Juandi. Macet lagi. Oke, kita kasih turun dulu. Kita kasih naik lagi ada Lan. Oke, kita naik Lan. Ya, silakan Lan. Halo Lan. Teman-teman, kalau Anda Kristen, tolong Anda jangan mengajukan permintaan naik ya teman-teman ya. Karena Anda nanti itu malah mengganggu acara ini teman-teman. Karena di sini itu tidak diperuntukkan kepada, kita ini diskusi lintas iman gitu loh. Bukan diskusi saya Kristen, Anda Kristen, terus kita mau diskusi apa begitu. Mohon pengertiannya teman-teman ya. Kalau teman-teman tidak mengerti juga, saya tidak tahu lagi ini mau ngomong apa ini saudara-saudara. Nyonya Silalahi BR Purba Muslim. Halo? Halo. Muslim? Maaf Bang, saya Kristen. Oke, saya turunkan ya. Oke. Teman-teman, sekali lagi teman-teman ya. Nanti kalau kayak gini terus acaranya, ya kita cuma begitu-begitu saja. Kalau teman maunya begitu ya tidak apa-apa. Cara kita jadi seperti itu saja ya boleh kalau teman-teman maunya seperti itu. Ya. Kita kasih naik lagi ada Putra. Oke, Putra. Silakan Putra. Terpental lagi kan. Piut Pebayan. Oke, silakan. Piut. Nanda lagi menunggu. Ya kan? Ya, Piut Pebayan, silakan nyalakan kamera Anda. Halo? Oke, RB, silakan RB. Ditunggu Nandar. Masalahnya gimana caranya? Saya sudah lihat tidak ada dia di sini. Di mana Nandar? Di mana? Ya, RB. Selamat malam Abang Yudis. Ya, silakan nyalakan kamera Bang. Muslim. Katolik Bang. Oke Bang, kita kasih kesempatan dulu pada muslim yang lain Bang ya. Oke Bang. Oke, saya turunkan dulu Bang. Mohon maaf ya. Aduh, kita sulit nih teman-teman. Makasih Bang Alpa, makasih. Teman-teman, sekali lagi ya saya katakan kepada teman-teman, kepada sahabat-sahabatku yang Kristen, mohon maaf, beribu maaf. Kita ini membuka acara untuk diskusi lintas iman. Yang Muslim bertanya tentang Kristen, yang Kristen bertanya tentang Islam, begitu. Jadi berikanlah kesempatan kepada yang Muslim ya teman-teman ya. Jangan mengajukan permintaan naik, tolong ya. Tadi kan si Husin sudah saya naikkan, tetapi dianya seperti itu. Ya sudah mengakui Muhammad itu roh, tapi bolak-balik. Oke, kita kasih naik ada Azka, kita kasih naik Azka. Sebentar. Azka tadi mana Azka ini? Oh ini. Ya Azka, silakan. Sebenarnya saya ada janji ini dengan si Juma ini, tapi nggak tahu mereka lari kemana nih. Ya silakan Azka. Halo. Ya, silakan Aska, silakan nyalakan kamera Anda. Lagi mati lampu di sini, Bang. Kenapa udah segitu paniknya? Ini gimana nih teman-teman? Lampu lah. Oke lah, baik Bang Aska, kalau Anda sudah malu jadi orang Islam, saya turunkan dulu ya. Baik. Jangan siapa bilang saya mati.
Ayo kita akan kasih naik yang muslim yang masih bangga saja dengan keislamannya. Ada Wong Kito Galo, yuk silakan. Wong Kito Galo. Ya silakan Wong Kito Galo, nyalakan kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Edis TV yang terhormat terganteng. Duh, jangan nggak boleh. Duh, jangan nggak boleh mengucapkan assalamualaikum kepada Yahudi maupun Nasrani. Ah, tidak apa-apa lah. Silakan. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Tidak boleh mengucapkan salam kepada Nasrani yang bilang Muhammad. Bang, silakan nyalakan kamera dulu. Saya tidak bisa Anda ngatur-ngatur saya. Ya, tetapi Anda nyalakan kamera dulu, silakan. Tapi nggak apa-apa ya, gelap mati lampu nih, kamera. Aduh. Nih. Cak Mano, tadi ada lampu, sekarang mati lagi. Aduh. Nah, sekarang ini nih, coba ya, saya tampilkan dulu. Siapa yang melarang umat muslim mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani katanya. Yang melarang itu langsung Muhammad sendiri. Gimana? Ah, matikan kamera. Sajalah di bawah sajalah. Aman-aman lah kok. Nanti dulu. Udah tidur di bawah lah. Udah kita tunggu-tunggu, mau kita tunjukkan. Oke, silakan ya teman-teman muslim yang lainnya. Di sini saya tidak bisa melihat Nandar ya. Sebentar, nggak ada di sini saya lihat, tidak ada. Saya ini saya tidak ketemu teman-teman. Jadi jangan bilang Nandar. Masalahnya saya nggak bisa lihat dia di sini. Gimana caranya? Dia saja suruh sini. Ya, silakan ya muslim-muslim yang lain. Mari naik diskusi dengan baik. Saya tidak bisa melihat si Nandar di pilihan ini saya. Silakan dia, kalau dia mengajukan ke sini saya langsung terima. Suruh saja dia langsung mengajukan sini, pasti langsung saya terima. Oke, Ferry Bahar, silakan Ferry Bahar. Ferry Bahar. Silakan Ferry Bahar. Coba suruh dia datang ke sini biar saya terima. Saya tidak bisa melihat pilihan dia di sini. Dia pakai akun lain lagi. Soalnya tiap datang akunnya lain, akunnya ganti terus. Nanti males. Ya silakan Ferry Bahar. Halo? Ferry Bahar? Udah pada ini teman-teman. Grogi, melanda, takut melanda. Ini gimana? Yo, ini loh, di hadapan 10.000 manusia nih. Ayo, kita punya tema bagus nih. Quran bersaksi bahwa Muhammad takut kepada manusia. Yuk, silakan. Naik kemari. Apakah saya bohong-bohong? Ya, silakan yuk. Patahkan ini argumen saya ini, yuk, silakan. Kalau Anda sanggup mematahkan ini, saya terjun dari Monas, saudara-saudara. Silakan. Nah, ini ada Bos Tommy. Ya, Bos Tommy Ahmad, silakan nyalakan kamera Anda. Terima kasih teman-teman yang support. Ya, Bos Tommy Ahmad. Ya, selamat malam Bang. Sudah di rumah, Bang Bos Tommy. Iya, udah nyampe di rumah. Sudah ada Al-Qur'annya di rumah? Iya, ada. Oke, kalau ada Al-Qur'annya di rumah, betulkah bahwa Quran bersaksi bahwa Muhammad takut kepada manusia? Coba buka surah berapa itu? Tidak tahu dia. Baik, gini sebelum kita mulai. Seandainya Muhammad terbukti takut kepada manusia, layakkah dia diikuti, dijadikan suri toladan? Iya, maksud daripada takut itu dari perspektif mana, Bang? Apakah takut kepada manusia, takut ditonjok, apakah takut gimana? Kan ada takut umum. Silakan buka dulu Quran Anda. Saya nggak ada Al-Quran di sini. Baik, tadi bilang ada. Tadi bilang ada, sekarang bilang tidak ada. Sungguh pengikut Muhammad yang sejati Anda ini. Karena Muhammad membolehkan umat Islam berdusta di dalam 3 perkara. Salah satunya ketika menghadapi musuh. Betul? Betul? Begini Bang. Ya betul. Iya, Muhammad mengajari kalian itu boleh berdusta, boleh berbohong. Ketika berhadapan dengan musuh, ya kalian berbohong. Betul? Betul, karena gini Bang. Makanya itu jangan dipraktekkan di sini. Begini Bang. Gimana? Ketika Nabi Muhammad itu diperbolehkan untuk berbohong dalam 3 perkara, memang visi dan misi Al-Quran itu turun untuk menghakimi di antara orang-orang yang berselisih Bang. Ya sudah, sekarang begini, kalau tidak ada Quran Anda di situ, bagaimana saya menunjukkan? Tema 1 belum selesai, jangan kemana-mana Bang. Iya, ini temanya Quran bersaksi bahwa Muhammad takut kepada manusia. Mau saya tunjukkan ayatnya?
Enggak, tentang menuhankan dulu kita selesaikan sekarang. Menuhankan Nabi Muhammad kita lagi selesaikan. menuhankan. Kita Baik, fokus, dia minta itu ya fokus. teman-teman ya, dia minta diganti nih temanya nih ya. Menuhankan Muhammad. Oke, ada Quran di situ? Ada. Oke, coba bukakan Quran surat Al-Jaziyah nomor 23. Bukakan, bacakan. Gimana bunyinya, Bang? Ini di sini jauh deh. Oke, baiklah, Anda dibawa saja coba. kalau begitu. Ini udah ditunggu-tunggu dengan serius, Anda tidak punya Al-Quran. Bagaimana Anda ini? Aduh, sungguh Anda ini nekat yang nyata, saudara-saudara. Kalau orang mau berargumentasi, dibawa itu Al-Qurannya. Ya, Yazid, silakan. Nyalakan kamera Anda, Yazid. Saudara Yazid. Ya, Bang Yazid Muslim. Iya Bang Muslim. Ya, silakan Bang Yazid. Apa yang ingin Anda mau sampaikan? Silakan. Saya mau nanya nih Bang ya. Tapi apa? di luar daripada ini tuh, daripada judul. Apa itu? Nggak masalah kan? Nggak masalah. Yang penting seputar perbandingan Islam dan Kristen. Silakan. Jadi kan saya mau nanya ini kan. Di Kristen kan Tuhan mereka itu ada berapa Bang? Ada berapa di dalam kekristenan? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berarti 3. Bapa berasal dari Yesus, Roh Kudus juga berasal dari Yesus. Berarti itu Yesus itu Tuhan nggak? Ya, Yesus Tuhan, Roh Kudus juga Tuhan, Bapa juga Tuhan. Tetapi Roh Kudus dan Yesus itu bukan Tuhan yang lain, tetapi Tuhan yang datang daripada Bapa di surga. Tapi saya lihat di video sebelumnya Bang Yudis ngaku kalau Yesus itu bukan Tuhan. Ya, Yesus bukan Tuhan dalam pengertian kalau kata Tuhan di situ ditujukan kepada Bapa di surga. Berarti Bapak yang di surga itu Roh Kudus? Bukan. Terus yang dimaksud Bapak itu siapa? Yang dimaksud Bapa itu adalah yang mengutus Yesus. Bukan Roh Kudus yang mengutus? Bukan, Bapa di surga. Bapa di surga mengutus Yesus, kemudian Yesus mengutus Roh Kudus, begitu. Berarti beda Bapak di surga sama Roh Kudusnya? Ya, artinya bukan pribadi yang sama. Misalnya Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus bukan Yesus, seperti itu. Tapi katanya Tritunggal. Tritunggal itu apa? 3 tapi 1. Begini, Tritunggal itu berbicara mengenai bagaimana Allah itu menyatakan dirinya. Menyatakan diri, bagaimana Tuhan menyatakan diri dengan perantaraan firman dan rohnya. Contohnya begini, bagaimana Tuhan berfirman, bagaimana Tuhan itu dikenal oleh manusia, caranya dengan berfirman. Karena kita tidak melihat langsung, ya kan? Nah, caranya bagaimana Tuhan itu menyelamatkan umat manusia dengan perantaraan firman-Nya. Makanya firman-Nya itu datang ke dunia menjadi manusia. Berarti firman-Nya itu adalah Yesus gitu? Ya, firman-Nya itu menjadi manusia. Namanya adalah Yesus. Bernama Yesus. Nah, terus kalau misalkan firman-Nya adalah Yesus, kok Yesus masih bisa berdoa? Sementara kan dia firman Tuhan. Kok dia minta lagi? Kepada siapa dia minta? Karena memang firman nggak bisa berdoa. Memang firman tidak bisa berminta kepada Bapa. Dari mana logikanya firman tidak bisa meminta berdoa kepada Bapa? Kan sementara Yesus itu sendiri kan firman Bapa kan? Iya, nggak apa-apa. Di mana dalilnya bahwa firman tidak bisa meminta kepada Bapa, berdoa kepada Bapa? Berarti dia minta kepada dirinya sendiri? Enggak, tadi kan saya bilang Yesus bukan Bapa di surga. Tapi firman kan? Yang diutus kan? Iya. Sudah paham? Atau masih pusing juga? Masih pusing. Masih pusing juga. Coba, apa yang membuat Anda pusing dan membuat Anda tidak paham? Coba nih, saya berusaha untuk memberi pemahaman kepada kamu. Coba, silakan, yuk. Nah, tadi kan Mas Edis bilang Yesus itu firman Tuhan kan, yang diutus di bumi ya kan? Terus? Kalau misalkan dia itu firman dari Tuhan, terus kok dia itu masih minta gitu, masih berdoa? Sementara kan dia firman. Jadi kalau firman tidak boleh kalau firman tidak boleh minta tidak boleh meminta berdoa. Boleh kalau dia. Kalau boleh kenapa Anda permasalahkan? Nah, berarti kan ada Tuhan yang lain. Kan nggak mungkin dia minta pada dirinya sendiri. Anda ini menyerang sebuah argumen yang tidak saya imani. Kan sudah saya bilang berkali-kali, Yesus itu tidak berdoa kepada dirinya sendiri. Kenapa Anda mengatakan kepada saya bahwasanya kenapa Yesus berdoa kepada dirinya sendiri?
Yesus tidak berdoa kepada dirinya sendiri, Yesus berdoa kepada Bapa di sorga yang mengutus dia. Yesus firman Bapa di surga kan? Ya, yang Ya, ibaratkan begini Bang Edis. Perkataan tapi berwujud manusia ya kan? bukan seperti itu. Jadi Bapa di surga itu punya yang namanya kehendak, punya yang namanya keinginan, punya yang namanya akal atau upaya. Bahasa Yunaninya itu adalah logos. Nah, logos itu menjadi manusia. Nah, kehendak Bapa di surga itu supaya ingin menyelamatkan manusia, ingin menuntun manusia ke jalan yang benar. Nah, menjadi manusia logosnya itu. Makanya dia disebut sebagai anaknya Bapa di surga itu. Anak bukan berarti anak biologis. Dia turun ke dunia menjadi manusia. Ingin menyelamatkan manusia, memberikan teladan. Bagaimana hidup sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Nah, supaya dicontoh. Bapak Ibu Saudara, sahabat Studio Kristen Channel, kita sudah dengar debat ini dan mari kita akan melandasi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Amsal pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-35. Begini bunyi firman Tuhan. Berbagai-bagai nasihat. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain. Jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini. Hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur, dan gelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturannya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, beberapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan mengunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dan tiba-tiba sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tanpa tangan yang menumpahkan darah, orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyerbu-nyerbukan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Nasihat-nasihat tentang perzinahan. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semua itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya. Dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan, yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu. Janganlah terpikat oleh bulu matanya. Karena bagi seorang sundal, sepotong roti yang penting, tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Dapatkah orang membawa api dalam gelungan baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah seorang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya. Tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina?
apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar, dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Malunya tidak terhapuskan. Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki. Ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Ia tidak akan mau menerima tebusan satupun, dan ia akan tetap bersikeras betapa banyak pun pemberianmu. Demikian kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Kiranya kita tetap tekun, berdiri kokoh terhadap iman kita kepada Tuhan Yesus. Bila kita menjauhkan diri dari segala kejahatan, perzinahan, pertengkaran, dengki, bahkan kemarahan, mari kita saling mengasihi sesama dan saling mendoakan. Sekian saja Bapak Ibu Saudara, sehingga video ini juga memberkati kita, menguatkan iman kita kepada Tuhan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.